Halo, selamat pagi semuanya. Halo, sambil menunggu yang lain, Anda jangan lupa mengisi daftar hadir.
Baik, kita mulai saja ya. Sudah 7 menit. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Oh, baik. Baik, untuk materi minggu ini adalah teori kinetik gas. Ya, jadi Anda sudah mempelajari solid, benda-benda solid, kemudian juga fluida, dan yang terakhir bagaimana sifat dari suatu gas. Nah, jadi teori kinetik ini sebetulnya adalah untuk menjelaskan ya. Jadi teori ini ingin menjelaskan bagaimana sifat makroskopik suatu gas. Misalnya tekanan, lagi suhu, gitu ya, volume, dan tentu saja dengan memperhatikan komposisi molekular dari gas-gas tersebut. Tidak hanya komposisi molekularnya, namun juga ingin mengetahui bagaimana gerakan dari gas tersebut. Nah, jadi intinya sih teori ini menyatakan bahwa tekanan itu dia tidak disebabkan oleh gerakan vibrasi di antara molekul-molekul, gitu ya. Tapi disebabkan oleh tumbukan. Jadi nanti Anda akan perhatikan bagaimana tumbukan antar molekul, gitu ya, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini teori dari kinetik di sini disebut sebagai teori kinetik gas, ya, teori kinetik pada gas atau juga teori kinetik molekular. Jadi jika Anda menemukan istilah teori kinetik molekular, nah ini sebetulnya adalah teori kinetik pada gas. Atau bisa juga disebut sebagai teori tumbukan. Nah, jadi dalam teori ini membahas sifat gas berhubungan dengan gerakan translasi dari atom atau molekul, gitu ya, dalam bentuk gas. Jadi di sini sistemnya itu dalam bentuk gas, gitu. Nah, untuk bisa membahas sifat-sifat gas, ya, dengan lebih sempurna, gitu, di sini akan digunakan pendekatan gas ideal. Akan digunakan pendekatan gas ideal. Nah, kenapa pendekatan gas ideal? Karena kita ingin membahas dari sifat-sifat gas dengan lebih sempurna. Gitu ya. Nah, jadi nanti nggak bisa maju. Nah, ini ya yang tadi. Jadi biasanya untuk mengukur jika kita ingin melihat gas secara makro, maka biasanya kita mengenal dengan istilah bilangan Avogadro. Ya, bilangan Avogadro. Jadi untuk 1 mol, mungkin Anda sering mendengar ya di kimia 1 mol, istilah 1 mol, ini terdiri dari banyaknya bilangan Avogadro. Di mana secara eksperimen bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Gitu. Jadi untuk 1 mol suatu zat ini akan terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jika Anda melihat secara atomik ya, secara atomik ini angka berapa? 10 pangkat 23 itu triliun. Jadi kalau Anda melakukan simulasi modeling, ini akan sangat besar sekali ya jumlah bilangannya, gitu. Dan kemudian massa per mol, gitu ya, massa per mol dari suatu substansi atau suatu sistem, suatu zat, ini sebanding dengan bilangan Avogadro. Gitu. Dari sini dinyatakan bahwa mol ini adalah jumlah sampel dibagi dengan massa molar ya. Jumlah sampel dibagi dengan massa molar. Di mana massa molar ini adalah berat dari suatu benda dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Gitu.
Nah, karena di sini teori kinetik ini ingin membahas sifat gas dan di sini digunakan pendekatan gas ideal, berarti dalam pendekatan terhadap gas ideal ini diberikan asumsi-asumsi. Nah, kira-kira asumsi apa saja yang diberikan pada gas ideal? Yang pertama itu adalah gasnya itu terdiri dari partikel yang sangat kecil. Ya, jadi asumsinya gas tersebut terdiri dari partikel sangat kecil dengan massa tertentu. Jadi ada massanya ya. Yang kedua, molekul atau atom ini dia bergerak secara acak. Dia bergerak secara acak dan juga gerakannya sangat cepat. Secara konstan, kemudian juga terjadi tumbukan dengan dinding-dinding wadah. Nah, biasanya untuk gas ideal, kita menganggap bahwa tumbukan partikel gas ini bersifat elastis atau bersifat lenting sempurna. Bersifat lenting sempurna ya. Kemudian juga dia bergerak secara individu dalam artian interaksi antar molekulnya dapat diabadikan. Jadi interaksi antar molekulnya itu dapat diabadikan. Jadi mereka tidak memberikan gaya satu sama lain ya, sehingga karena tidak ada gaya yang diberikan antar molekul, sehingga tidak akan ada perubahan energi. Tidak akan ada perubahan energi di sini, jadinya tidak ada energi yang diubah. Misalnya energi translasi diubah menjadi energi vibrasi atau tidak diubah menjadi energi rotasi ataupun menjadi bentuk energi lainnya ya, karena tidak ada hubungan antar keduanya, jadi tidak ada gaya yang saling diberikan antar molekul tersebut sehingga tidak terjadi perubahan energi apapun. Kemudian apa lagi gas ideal itu? Energinya bagaimana? Energi kinetik rata-rata partikel. Nanti ini Anda sebetulnya dapat dilihat ya dari hasil penelitian bahwa energi kinetik rata-rata partikel gas ini hanya bergantung kepada suhu. Biasanya kan kalau energi kinetik dari suatu benda itu setengah mv kuadrat ya, energi kinetik itu bergantung terhadap besar kecilnya massa dari suatu benda. Nah, dalam kasus gas ideal, ternyata energi kinetik itu dia hanya dipengaruhi oleh temperatur. Jadi semakin besar temperaturnya, maka energi kinetik dari suatu partikel gas itu semakin besar. Jadi seberapa berat massa yang diberikan itu tidak akan mempengaruhi terhadap energi kinetik. Kemudian juga tidak ada efek-efek relativistik yang dilibatkan dalam gas ideal, gitu ya, ataupun efek-efek mekanika kuantum juga ini diabaikan. Ya, jadi kita melihat bahwa jarak antar partikel ini lebih besar, gitu ya. Jadi karena jarak partikelnya itu lebih besar dibanding dengan panjang gelombang, ya. Sehingga kita memperlakukan molekul-molekul gas ideal ini sebagai suatu objek yang klasik. Nah, di sini gas ideal ya. Jadi dari tadi banyak postulat, gitu ya. Ada postulat Charles, kemudian ada lagi postulat apa lagi? Saya lupa. Ini dituangkan dalam satu persamaan PV sama dengan nRT ya, gitu. PV
di mana P di sini adalah tekanan, V volume, N adalah mol, dan R ini adalah konstanta gas ya. T di sini adalah temperatur. Nah, di sini biasanya kita gunakan satuan Kelvin untuk temperatur. Nah, jadi jika kita ingin menuliskan dalam bentuk dalam angka yang lebih kecil ya, jadi biasanya kita menggunakan persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua, PV sama dengan NKT ya, karena kita punya hubungan bahwa K di sini, K bilangan konstanta Boltzmann ini karena kita punya hubungan bahwa K di sini itu sama dengan tetapan gas dibagi dengan bilangan Avogadro gitu ya, sehingga karena kita dapat PV NRT ya, PV ada kabel, bentar, ini saya berantakan. Bagaimana? Ya, jadi karena PV itu sama dengan NRT, ini akan sama dengan tadi R sama dengan K dikali NA ya. Berarti ini K dikali dengan NA dengan Avogadro dikalikan dengan T gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa mol itu sama dengan jumlah atom ya, dibagi dengan bilangan Avogadro. Sehingga kita dapatkan PV itu sama dengan NKT. Jadi Anda bisa menggunakan dua formula yang ini. Ya, jadi persamaan gas ideal itu memenuhi persamaan ini. PV sama dengan NRT. Ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kerja yang dilakukan oleh gas ideal. Ya, kita ingin mengetahui bagaimana kerja yang dilakukan oleh suatu gas. Jika kita kembali lagi ya, karena ini pesan klasik bahwa kerja itu adalah gaya yang diberikan pada suatu sistem, kemudian kita melihat respon dari sistem itu apakah dia mengalami perpindahan atau tidak. Ya. Jadi W sama dengan F dikalikan dengan delta X atau F dx, biasanya kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa F ini adalah tekanan ya, tekanan dikalikan dengan luas penampang. Luas penampang dikalikan dengan dx. Nah, luas penampang dikalikan dengan perpindahan ini adalah volume. Jadi ini adalah PV, PdV ya, sorry, ini masih PdV, PdV. Nah, jadi kerja itu adalah PdV. Nah, sekarang karena W sama dengan, berarti ini tuh adalah sebetulnya dW ya, definite dari kerja itu adalah PdV. Jadi kalau ingin mengetahui W, Anda integralkan definite dari kerja. Anda integralkan integral dari PdV. Itu dari volume awal sampai volume akhir. Gitu ya. Nah, karena kita tahu dari persamaan PV, karena PV sama dengan NRT, gitu ya, sehingga kita dapatkan P sama dengan NRT dibagi dengan volume. Nah, jadi dari sini substitusi ke sini saja, integral dari NRT per V dikali dengan dV
syarat batasnya dari V awal sampai V akhir. Nah, sehingga kita dapatkan pada temperatur konstan, ya, pada temperatur konstan atau dalam kondisi isotermal, ya, temperaturnya itu konstan, maka W sama dengan nRT ln volume akhir dibagi dengan volume awal, ya, karena dari hasil integral ini. Hasil integral ini W-nya itu sama dengan T konstan, maka T-nya keluar, ya. Integral dari 1 per V itu adalah ln. Ini adalah ln. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari bagaimana kerja yang dilakukan oleh gas ideal pada volume konstan. Kalau tadi kan suhunya yang konstan, ya. Sekarang jika P konstan, kira-kira kerjanya berapa? Jika V konstan, maka dV-nya 0, maka kerjanya sama dengan 0, ya. Lihat Anda dari integral ini, P dV. dV-nya 0, delta V-nya 0, ya. Sehingga kerjanya juga 0. Jadi pada volume konstan tidak ada kerja yang diberikan. Atau usahanya kecil lah, seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga, jika apalagi PV nRT PS sekarang belum, ya. Jika tekanannya tetap atau konstan, maka yang ini, maka W sama dengan P-nya keluar, ya, jadinya integral dV. Integral dV itu adalah V, ya, V delta V. Nah, ini jika tekanannya itu tetap. Nah, di sini Anda bisa perhatikan gambar yang ini sebetulnya adalah proses isotermal, ya, proses isotermal untuk T sama dengan 310 Kelvin. T-nya itu konstan, tapi di volumenya itu mengalami perubahan, ya. Jadi pada temperatur konstan, P-nya itu dia berubah. Perhatikan P-nya berubah, gitu, ya. Kemudian juga dia mengalami pemuaian volume, jadi volumenya akan expand, gitu. Tekanannya menurun, namun volumenya menjadi mengembang, gitu. Nah, seperti ini kasusnya. Ada contohnya tidak? Oh, tidak ada, ya. Nah, mungkin bisa misalnya contoh, ya, contoh soal. Nah, ya, sebetulnya gambar yang grafik tadi, ini T-nya sama dengan 310 Kelvin, ya, ditetapkan. Kemudian ini tekanan dengan satuan atmosfer, ini adalah volume dalam satuan liter misalnya, ya. Kemudian misalnya diketahui 1 mol oksigen, gitu, ya,
ketahui 1 mol oksigen. Oksigen itu O atau O2? O2 ya, karena di alam dia adanya O2. Dia mengembang pada temperatur konstan T sama dengan 310 Kelvin. Dari volume awal misalnya 12 liter ke volume akhir 19 liter ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kerja yang dilakukan oleh gas. Jadi kerja yang dilakukan oleh gas ini kita tinggal menggunakan persamaan yang tadi isotermis. nRT ln volume akhir dibagi dengan volume awal. Jadi 1 dikali dengan, ini tetapan gas tadi berapa? 8 sekian ya? 8,31 dikali dengan ln 19 per 12 liter. Nah, ini hasilnya adalah sekian joule. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah kerja yang dilakukan oleh gas untuk mengembang supaya dia bisa mengembang ya. Nah, berikutnya kita ingin mengetahui bagaimana perilaku gas dalam suatu kontainer. Jadi kan tadi kita asumsikan bahwa gas tersebut itu bentuknya bola gitu kan ya. Kemudian juga jarak antar partikelnya itu lebih besar dibanding dengan panjang de Broglie, sehingga kita bisa menyatakan molekul ini secara klasik ya, objeknya itu objek klasik seperti itu. Kemudian gas ini juga dia akan memenuhi kontainer, akan mengisi kontainer-kontainer atau akan mengisi ruang-ruang gitu ya. Kemudian juga gas ini dia gerakannya itu lurus. Nah, sehingga apabila kita ingin mengetahui bagaimana sih kecepatan gitu ya, bagaimana kecepatan dari molekul gas tersebut, nah kita bayangkan, saya gambar di sini saja ya, kita bayangkan suatu box gitu ya, kita punya suatu box gitu. Nah, di sini isinya adalah satu atom gas. Satu atom. Sini ya, ada satu atom gas. Kemudian apabila panjang balok box ini atau kontainer itu adalah L meter, kemudian juga lebarnya juga L, gitu ya, tingginya juga adalah L. Jadi volumenya itu adalah L pangkat 3. Jadi ini bayangkan suatu kubus, gitu ya. Nah, lalu partikel ini atau satu atom gas ini dia akan bergerak, gitu ya. Dia akan bergerak, kemudian pada saat dia menumpuk dari salah satu dinding kubus ini, maka dia akan berbalik arah. Di sini, karena kita asumsikan bahwa tumpukannya itu adalah tumpukan elastik, ya, tumpukan elastik, maka partikel akan bergerak dengan arah berkebalikan. Jadi mula-mula, misalnya ini massa dari partikelnya itu adalah m, gitu ya. Kemudian mula-mula dia bergerak dengan kelajuan v, arah ke kanan gitu ya.
pada saat dia menumpuk dinding, maka akan terjadi tumpukan elastis, kemudian partikel ini dia akan bergerak berlawanan arah dengan kecepatan V, namun arahnya dia ke kiri. Ya, ke kiri. Gitu. Ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri. Sehingga karena di sini terjadi tumpukan, maka partikel ini akan mengalami perubahan momentum. Ya, karena di sini akan terjadi perubahan momentum. Kita tahu bahwa perubahan momentum itu tak lain dari gaya. Perubahan momentum terhadap waktu ini adalah gaya. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita turunkan dikali mv ya, momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Ini balik lagi ya, mdv dt ini adalah massa dikalikan dengan percepatan ya. Jadi percepatan perubahan momentum itu tak lain dari gaya. Nah, kita lihat bahwa perubahan momentum kalau dari box ini ya, ini sama dengan mv untuk yang kondisi pada saat dia sebelum menumpuk dikurangi dengan minus mv setelah dia menumpuk dinding. Kalau kita jumlahkan, ini menjadi 2 massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, kita ingin tahu juga berapakah waktu tempuh partikel selama dia mula-mula bergerak sampai akhirnya dia menumpuk dinding. Ya, kalau misalnya kita ibaratkan dia bergeraknya dari titik ujung sini, titik ujung kiri, itu dia bergerak sepanjang L, kemudian pada setelah menumpuk dia berbalik arah, kembali lagi ke titik awal, berarti waktu tempuh dia lewati setelah melewati lintasan 2 kali panjang dari kubus tersebut, dibagi dengan kecepatannya. Nah, sehingga untuk mengetahui berapakah perubahan dari momentum, dia tinggal disubstitusi saja ya, 2mv dibagi dengan 2L per P ya, per P. Ini adalah mv kuadrat dibagi L. Nah, ini adalah gaya rata-rata. Ini adalah gaya rata-rata dari molekul dari atom gas tersebut. Ya. Nah, karena ini masih gaya rata-rata, maka untuk mencari total gaya, maka kita harus menjumlahkan semua molekul yang menumpuk dinding. Gitu ya. Jadi kita punya definisi bahwa tekanan ini adalah gaya dibagi dengan luas permukaan ya, luas permukaan. Kemudian luas permukaan yang ini ya, dinding ini adalah L kuadrat. Nah, kita substitusikan saja, kita sudah dapatkan tadi gaya rata-rata. Gaya rata-rata itu adalah mv kuadrat per L. Ya. Kalau misalnya kita punya satu atom, maka mv 1 gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak, maka kita punya mv1 gitu ya. mv1 dalam arah horizontal gitu ya. Kemudian dibagi dengan L. Nah, kita jumlahkan dengan kalau misalnya kita punya
partikel yang lain ya, yang juga bergerak dalam arah X, arah horizontal. Dan seterusnya ya, Anda jumlahkan gitu sampai MV NX dibagi dengan L. Gitu. Betul ya, ini adalah F dikali dengan 1 per L kuadrat, karena ini masih gaya rata-rata ya. Atau kita keluarkan massa, kalau kita anggap bahwa massa dari partikel itu sama ya, kita keluarkan massanya, kemudian ini adalah per volume dikali dengan V 1X kuadrat tambah V2 gitu ya, X tambah dan seterusnya tambah NX gitu. Nah ini dengan N, nah ini takutnya ketukar ya, saya ganti N ini jadi N kapital, takutnya ketukar dengan mol. Dengan N di sini adalah jumlah molekul atau atom ya, molekul dalam box. Nah, karena kita punya persamaan bahwa jumlah molekul dalam suatu box itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, maka untuk ini ya, untuk V kuadrat 1X tambah bla 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 sampai dengan V kuadrat NX ini akan sama dengan, jadi kalau untuk sejumlah N gitu ya, untuk sejumlah N, ini kan untuk sejumlah N ya, ini akan sama dengan N dikalikan dengan NA dikalikan dengan V kuadrat X rata-rata. Jadi ini karena ini untuk molekul, untuk jumlah molekul yang banyak dalam suatu box, maka kita definisikan bahwa untuk banyaknya molekul dalam gas itu, ini tak lain dari banyaknya mol dikalikan dengan bilangan Avogadro dikalikan dengan kecepatan rata-rata kuadrat rata-rata ya, kecepatan kuadrat rata-rata untuk arah gerakan di sumbu X gitu ya. Maka kita dapatkan tadi itu P itu sama dengan N mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tadi kan P sama dengan F per A ya. F per A ini kita ubah gitu dalam bentuk ini. Yang ketiga dikalikan dengan V kuadrat X ini untuk yang rata-rata. Nah, karena kita punya definisi juga bahwa N, jadi massa dikalikan dengan bilangan Avogadro, ini tak lain dari massa molar, yang kita beri simbol M besar. Kemudian juga L pangkat 3, juga ini adalah volume dari kubus tadi ya, volume box. Maka kita dapatkan persamaan P sama dengan N dikalikan dengan massa molar dikalikan dengan P kuadrat X average dibagi dengan volume. Nah, ini adalah volume. Nah, jadi
untuk molekul apapun ya, jadi untuk molekul apapun V kuadrat ini sama dengan V kuadrat X ditambah dengan V kuadrat Y ditambah dengan V kuadrat Z, karena ini ada 3 dimensi ya. Jadi V kuadrat itu adalah V kuadrat X tambah V kuadrat Y tambah VZ kuadrat. Karena terdapat banyak molekul yang bergerak secara random, maka nilai dari kecepatan kuadrat setiap komponen itu adalah sama. Ya. Jadi Vx ini akan sama dengan Vy akan sama dengan Vz. Ya, jadi karena banyak molekul yang bergerak secara random, gitu ya. Jadi kita anggap bahwa kecepatannya itu sama untuk setiap arah. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa V kuadrat ini akan sama dengan contohlah 3V kuadrat X. Ya, atau V kuadrat X ini akan sama dengan 1/3 V kuadrat. Lalu kita substitusi kebersamaan P sama dengan N, M. Nah ini diganti ya, Vx kuadrat ini sama dengan 1/3. Ini dibagi dulu dengan volume, dikalikan dengan 1/3 V kuadrat. Ini adalah bentuk average. Nah, V kuadrat average ini atau kuadrat root mean square ya. Ini tak lain dari VRMS-nya. V root mean square. Ini adalah kecepatan RMS. Sehingga kita bisa nyatakan P sama dengan Nm per P volume dikalikan dengan ini kalau di sana dikali 3 ya, dikalikan dengan V kuadrat RMS. Gitu. Nah sekarang kita gabungkan. Karena gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT, gitu ya, PV sama dengan nRT, maka tadi P itu adalah Nm 3V kali V kuadrat RMS dikali V sama dengan nRT. Nah ini habis. Belum juga habis, sehingga kita dapatkan V kuadrat RMS ini sama dengan 3RT dibagi dengan massa molar. Massa molar ya. Atau VRMS ini adalah akar dari 3RT dibagi dengan massa molar. Nah, jadi ini adalah kecepatan yang dimiliki gitu ya, kecepatan yang dimiliki oleh partikel gas dalam suatu box. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa dia fungsinya itu fungsi sebanding dengan temperatur ya. Kalau misalnya dia temperaturnya itu besar, jadi kalau misalnya kita panaskan box ya, kita panaskan kontainer tersebut dengan suhu yang tinggi, maka partikel di dalam gas, maka gas di dalam kontainer tersebut dia akan bergerak lebih cepat ya, lebih cepat. Dia akan bergerak lebih cepat.
Nah, kemudian ini hasil eksperimen ya, hasil eksperimen untuk beberapa gas pada suhu kamar yaitu 300 Kelvin. Nah, ini PRMS-nya. Jadi untuk hidrogen ini 1920, kemudian untuk helium 1370, untuk air 645, oksigen juga 483, karbon dioksida lebih rendah ya. Ternyata kecepatan karbon dioksida itu lebih kecil dibanding dengan oksigen. Kemudian juga untuk sulfur dioksida ini 342. Nah, kemudian berikutnya karena kita sedang membahas teori kinetik gas, maka kita akan bahas energi kinetik ya, energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda untuk dapat bergerak, gitu kan ya. Di sini energi kinetik translasi, energi kinetik dari suatu gas yang bergerak secara translasi. Ya, jadi ini gerakannya translasi. Jadi bayangkan kalau kita memiliki satu molekul gas ideal, gitu ya. Nah, kemudian kita asumsikan kecepatannya itu berkurang ketika menumbuk molekul lain. Ya, jadi asumsikan kita punya molekul gas. Gasnya itu gas ideal, kemudian dia akan berkurang kecepatannya apabila menumbuk molekul lain. Nah, sehingga energi kinetiknya, ya, energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat, kemudian tadi kita dapatkan di sini setengah m, rata-rata saja ya, v kuadrat. Ini adalah rata-rata atau setengah mv kuadrat RMS-nya. Nah, tadi kita dapatkan bahwa energi kinetik, ini energi kinetik itu sama dengan setengah m. Tadi kecepatan RMS-nya itu tadi adalah 3 RT dibagi dengan massa molar. Ya. Kemudian kita tahu bahwa massa molar, karena massa molar itu sama dengan massa dari molekul tersebut dikalikan dengan bilangan Avogadro, ya, sehingga ini bisa berubah jadi M dikalikan dengan Na, gitu. Nah, kita juga punya persamaan bahwa tetapan Boltzmann itu sama dengan tetapan gas dibagi dengan bilangan Avogadro, sehingga kita bisa substitusi. Kalau kita substitusi nanti bisa dicoret ya Na-nya, sehingga kita dapatkan bahwa energi kinetik transaksi dari molekul gas itu adalah 3/2 K dikalikan dengan T. Nah, ini ya, ini sesuai dengan gas ideal yang kita asumsikan bahwa energi kinetik itu akan berubah apabila temperaturnya itu dinaikkan. Jadi berapapun masanya, berapapun massa dari molekul gas tersebut, maka energi kinetik translasinya itu sama. Ya, energi kinetiknya itu sama. Jadi yang menyebabkan perubahan dari energi kinetik itu adalah temperaturnya. Ini adalah temperaturnya. Nah, ini ya. Jadi pada temperatur yang diberikan sebesar T untuk semua molekul yang memenuhi gas ideal,
Jadi berapapun besarnya masanya akan memiliki energi kinetik translasi yang sama. Jadi energi kinetik itu didefinisikan sebagai 3/2 kT. Nah, kemudian berikutnya ini adalah mean free path atau jalan bebas rata-rata ya. Jalan bebas rata-rata. Nah, ini menunjukkan jarak, sebetulnya ini menunjukkan jarak antar partikel. Gitu. Nah, kemudian terakhir ini adalah distribusi dari kecepatan molekular dari gas, gitu ya. Ini gambar distribusinya itu seperti distribusi Gaussian. Seolah mirip seperti distribusi Gaussian, yang kalau Anda gambarkan distribusi Gaussian itu seperti ini. Nah, jadi sebetulnya apa sih bunyi dari distribusi kecepatan Maxwell ini? Jadi kalau bayangkan Anda punya kontainer gitu ya dengan volume V, kemudian di dalam kontainer tersebut mengandung gas gitu ya, molekulnya sama, misalnya hanya ada nitrogen saja, misalnya hanya ada gas nitrogen dalam kontainer tersebut dengan jumlah molekulnya itu sebesar n buah. Berarti kan kalau sejumlah n berarti kita punya berapa partikel tuh? Mol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Dan kemudian gas tersebut atau molekul-molekul gas tersebut dia akan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Karena kita menganggap ini gas ideal, jadi jarak antar molekulnya itu besar ya. Jadi kita masing-masing dari setiap atom itu dia akan bergerak bebas. Namun tidak memberikan gaya satu sama lain, gitu kan ya. Tadi asumsinya seperti ideal ini. Nah, namun kecepatan dari molekul ini tidak selalu sama. Jadi dia bisa berubah setiap saat. Jadi misalnya untuk di dalam satu kontainer ini untuk molekul, untuk atom A, yang untuk atom yang satu dengan atom yang kedua, ini meskipun dia bergerak satu sama lain, namun kecepatannya itu tidak selalu sama. Dan dia bisa berubah setiap saat, gitu ya. Nah, mengapa terjadi perubahan kecepatan? Nah, jadi perubahan kecepatan tersebut ini terjadi akibat adanya tumbukan, baik itu tumbukan dengan dinding ataupun tumbukan dengan sesama molekul tersebut, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ada kalau misalnya ada tumbukan, gitu, kalau misalnya ada tumbukan, maka nanti akan ada pertukaran energi kinetik ya. Jadi kalau terjadi tumbukan, maka akan terjadi pertukaran energi kinetik antar molekul satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi kecepatan, jadi kita bisa, tadi kan yang sudah diturunkan tadi ya, kecepatan awal itu bisa saja berbeda dengan kecepatan akhirnya ya. Jadi kecepatan awal suatu molekul itu dapat berbeda, bisa sama bisa juga berbeda.
Nah, jadi di sini akan ada sebaran jumlah molekul, gitu ya. Jadi Maxwell dia menggambarkan sebaran dari jumlah molekul gas, ya, mulai dari kecepatan. Di sini gambarnya itu kecepatannya itu 0. Jadi dia menggambarkan mulai dari kecepatan 0 sampai tertentu, atau sampai kecepatan yang sangat besar. Nah, jadi sebaran tersebut, ya, jadi sebaran ini tuh digambarkan dengan suatu fungsi distribusi. Nah, ini suatu fungsi distribusi kecepatan. Di sini adalah fungsi, ya. Ini adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi kecepatan. Gitu, yang disebut sebagai fungsi Maxwell. Distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, ini digambarkan kurvanya seperti ini. Kemudian Anda perhatikan apabila temperaturnya itu tinggi, ya, maka kecepatannya pun, jadi kalau Anda perhatikan kecepatan maksimumnya itu dinilai 200 misalnya. Tapi kalau misalnya temperaturnya kita naikkan, ya, maka nanti kecepatannya itu misalnya dia di 400 untuk kurva yang warna hijau ini. Gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah setelah dilakukan eksperimen, gitu ya. Dilakukan eksperimen, ternyata sebaran kecepatan dari molekul gas ini memenuhi fungsi ini. 4Pi dikalikan dengan massa molar dibagi dengan 2Pi R dikali T, ini pangkat 3/2 dikalikan dengan kecepatan, ya, dikalikan dengan kecepatan kuadrat dikalikan dengan eksponensial dari pangkat ini. Jadi kalau yang ini dia konstan, ya, V-nya ini kita variasikan, kemudian eksponensialnya itu adalah yang ini. Eksponensialnya itu yang ini. Nah, di sini ada yang namanya kecepatan rata-rata, kemudian ini ada kecepatan RMS-nya, kemudian yang VP ini adalah peluang mendapatkan kecepatan. Gitu. Jadi dari kurva ini kita bisa mendapatkan V average-nya itu berada di sekitar sini, itu ya, misalnya dia ada di 420 misalnya kecepatan rata-ratanya. Nah, kemudian kalau kita hitung VRMS-nya itu misalnya 450 meter per sekon, kemudian VP ini adalah kemungkinan mendapatkan kecepatan. Itu adalah 400 misalnya gitu. Jadi the most probable speed, ya, gitu. Paling banyak kita menemukan kecepatan dinilai di angka 400, itu disebut sebagai VP. Nah, ini jadi kalau Anda hitung, kalau Anda turunkan, gitu ya, Anda dapatkan bahwa untuk V average itu sama dengan 8 RT per PM, gitu. Kemudian untuk kecepatan yang paling banyak kita temukan,
Ya, ini LVP itu adalah akar dari 2 RT per massa molar. Dan yang terakhir ini RMS, root mean square-nya ya, 3 RT per M. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin menggambar, ingin melakukan eksperimen gitu ya, kemudian Anda punya kontainer diisi nitrogen, kemudian Anda bisa hitung berapa kecepatan dari partikel tersebut. Jadi Anda bisa menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ya. Jadi berikutnya yaitu kapasitas jenis panas dari suatu gas ideal. Ya, jadi bayangkan Anda punya yang tadi ya, Anda punya kontainer, kemudian di dalamnya itu ada energi, di dalamnya itu ada partikel. Ya, Anda punya sistem kontainer, Anda isi di sini atom hidrogen misalnya ya, atom hidrogen, molekul hidrogen seperti itu. Kemudian kontainer ini kita tutup, misalnya ya, kita tutup dengan piston, kemudian kita tahu berapa volume dari kontainer ini, kemudian juga kita berikan tekanan. Kita bisa variasikan tekanan, apakah tekanannya itu konstan atau tekanannya itu berubah-ubah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita variasikan tekanannya, nanti kita bisa mengecek apa yang terjadi dengan volume dari molekul gas di dalam kontainer tersebut. Kita bisa gambarkan dalam suatu grafik tekanan dan volume. Nah, kalau misalnya kita bisa memvariasikan P dan V-nya, maka kita bisa mengetahui berapa sih energi kinetik, gitu ya. Kalau misalnya kita berikan kondisi dalam suatu sistem ini, kita ubah tekanannya, gitu ya. Kita variasikan tekanannya, atau kita variasikan juga suhunya, ya, kita panaskan. Jadi misalnya ini si kontainer ini kita panaskan, tekanannya misalnya kita buat variasi, kita tekan, kita panas dari bawah, kita kasih panas, dari atas kita tekan. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi dengan si gas di dalam kontainer tersebut. Efeknya apa? Efeknya mungkin terhadap volume ini. Apakah volumenya ini akan mengembang itu ataukah tidak? Nah, itu kita bisa analisis. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui berapakah energi kinetiknya. Berapakah energi kinetik? Jadi kalau untuk satu kondisi, misalnya di sini kita beri tekanan sekian atmosfer, kemudian terjadi volumenya itu sekian. Maka kita bisa menentukan berapa energi kinetiknya. Nah, energi kinetik ini tadi, kinetik energi itu kita definisikan 3/2 NKT ya, 3/2 NKT. 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 nRT.
atau sama dengan 3/2 PV. Gitu. Nah, sebetulnya energi kinetik ini tak lain daripada energi dalam atau energi internal suatu gas ideal. Jadi energi kinetik ini sama dengan energi internal, energi dalam si gas ideal tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita punya definisi kalau misalnya energi internal itu berubah. Jadi kalau misalnya dalam sistem ini ya kita punya misalnya ini energi internal yang pertama. Pada saat dia dikasih tekanan sekian atmosfer, volume sekian. Kemudian kalau misalnya kita turunkan volumenya, kita turunkan tekanannya, maka misalnya energi internalnya itu ada di sini. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan energi internal dalam suatu sistem, misalnya dari U1 ke U2 gitu ya, misalnya energi internal 1 ke energi internal 2, maka perubahan energi internal ini akan sama dengan perubahan dari panas. Kan kalau misalnya terjadi perubahan energi kinetik bisa dalam bentuk panas kan ya, bisa berubah. Jadi terjadi perubahan bentuk dari energi kinetik menjadi energi panas, gitu ya. Dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh gas. Jadi kalau terjadi perubahan energi internal ini akan sama dengan panas dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh gas. Biasanya delta energi internal ini kita biasanya menggunakannya dengan simbol energi dalam itu dengan simbol U. Delta G dikurangi dengan delta W. Gitu ya. Nah, karena kerja itu adalah PDV, maka ini pindah sini ya, maka delta U ini sama dengan delta G dikurangi dengan PDV atau dV-nya diganti jadi delta P delta V. Nah, ini sebetulnya masuk ke hukum 1 termodinamika. Ya. Nah, sekarang untuk monoatomic gas, jadi untuk gas satu atom saja, yang terdiri dari satu atom saja, maka color jenis atau molar specific heat itu dinyatakan dengan persamaan ini, C sama dengan ini ya, C sama dengan Q dibagi dengan delta T dikali dengan 1/mol, gitu ya. Karena untuk gas biasanya kita tidak menggunakan satuan kilogram tapi mol, gitu ya. Jadi Anda masih ingat dengan persamaan yang ini, Q sama dengan mc delta T ya, mc delta T. Berarti C di sini adalah Q per delta T ya, delta Q per delta T. Sorry, ini tuh harusnya delta Q karena delta ini delta. Maka ini delta Q dikalikan dengan 1/m. Nah, biasanya kita ganti massa ini dengan satuan mol. Jadi ini diganti dengan mol. Gitu ya. Nah, kemudian
dari sini juga kita dapatkan bahwa delta Q dari kita kembali lagi ke persamaan perubahan energi dalam, kita dapatkan, kita susun ulang delta Q ini sama dengan delta U ditambah P delta P. Ya. Sekarang kita bagi semua suku oleh temperatur. Gitu ya. Pakai delta saja perubahan suhu. Nah, jadi Anda perhatikan dari persamaan ini ya, perubahan panas terhadap waktu ini akan menyebabkan perubahan panas yang dihasilkan ya, perubahan panas yang dihasilkan terhadap waktu ini tak lain dari perubahan energi dalam, dan juga di sini akan ada perubahan volume. Di sini akan ada perubahan volume ketika dipanaskan. Jadi pada saat dipanaskan, nanti ini volumenya akan expand. Gitu ya, biasanya volumenya akan expand. Nah, sekarang kita ingin mengeset kalau misalnya volumenya itu tetap. Ya, jadi dari persamaan ini kita set jika volumenya kita buat tetap. Kalau volumenya dibuat tetap itu seperti apa sih secara fisiknya? Jadi bayangkan ini kontainer ya, kontainer gas. Jadi pistonnya itu kita fix. Pistonnya itu kita fixkan sehingga volumenya tidak mengalami perubahan. Jadi pada saat Anda berikan tekanan yang berbeda, tekanannya atau dia tekanannya misalnya konstan, tapi di sini terjadi perubahan panas gitu ya, tapi volumenya kita buat dia konstan dengan cara kita buat fix si pistonnya tersebut. Ya, jadi dari persamaan yang delta Q per delta T, jadi pada volume tetap, delta Q dibagi dengan delta T pada volume tetap, maka ini nilainya adalah yang itu ya, delta U per delta T. Karena ininya sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan karena kita dapatkan di persamaan sebelumnya U itu adalah yang tadi ini ya, U itu adalah 3/2 nRT, 3/2 nRT, maka perubahan energi dalam terhadap waktu ini tak lain dari 3/2 NR ya, 3/2 NR, 3/2 NR. Nah, specific heat atau kalor jenis pada volume konstan itu kita definisikan sebagai CV. Ya, jadi CV ini adalah kalor jenis pada volume konstan. Ini sama dengan yang ini kan ya, Q dibagi dengan delta T dibagi dengan 1/N. Berarti tadi kita dapatkan Q per delta T-nya adalah 3/2 NR gitu ya, dikali dengan 1/N, 1/mol. Ini sama dengan 3/2 R. Nah, jadi CV untuk gas monoatomik ya, untuk gas monoatomik ini besarnya adalah 3/2 R. Gitu.
Jadi kalau misalnya pada volume konstan ini, jadi semua panas ini diubah menjadi energi internalnya ya. Nih, karena yang ini diubah menjadi energi internal. Nah, sekarang bagaimana jika kita variasikan tekanannya? Kita variasikan tekanannya. Jadi kalau Anda punya kontainer seperti ini, gitu ya. Jadi ini nggak bisa. Nah, jadi kalau Anda punya kontainer seperti tadi, ya, pistonnya ini Anda relax. Jadi ini nggak perlu dibuat fix, jadi ini dibiarkan bisa naik turun. Pistonnya ini bisa naik turun karena kita akan mengeset temperatur kita akan membiarkan tekanannya ini sama dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan dibiarkan sama dengan P atmosfer. Ya, jadi ketika kita berikan panas, jadi ketika kita berikan panas di sini, maka kita biarkan si pistonnya itu dia bergerak naik. Kita biarkan dia, jadi kan di sini pasti akan terjadi pemuaian volume, ya, karena gasnya akan bergerak, gitu, sehingga terjadi pemuaian volume. Ya sudah, pistonnya kita biarkan dibiarkan naik. Jadi dalam hal ini kita biarkan tekanan dalam sistem ini sama dengan tekanan atmosfer. Gitu. Nah, kalau seperti itu, maka dari persamaan delta Q ini sama dengan delta U, ya, panas internal ditambah dengan kerja atau P dikalikan dengan delta V. Nah, berarti tadi apa? Perubahan energi dalamnya itu adalah 3/2 NR delta T, ya. 3/2 NR delta T ditambah dengan delta PV. Delta PV ini saya tulis di sini, ya, panjangan 3/2 NR delta T ditambah dengan PV itu adalah NRT, gitu ya. PV ini adalah NRT, sehingga 3/2 NR delta T ditambah ini 3/2 NR delta T ditambah dengan NR delta T. Nah, ini sama dengan 5/2 NR delta T. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cari berapakah kalor jenis, ya, kalor jenis pada tekanan konstan. Kalau misalnya kita buat tekanannya konstan, ini sama dengan delta Q dibagi dengan delta T dikali dengan 1/N. Delta Q per delta T yang ini kan, ya, 5/2 NR. 5/2 NR kali dengan 1/N sama dengan 5/2 R. 5/2 R. Tadi kita punya CV itu sama dengan 3/2 R ditambah dengan R
Ini sama dengan 5/2R. Jadi CV itu sama dengan CV ditambah dengan R. Nah, tadi kita udah sebutkan CV, kalor jenis. Sebetulnya kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu adalah Atau spesifik itu apa sih? Itu adalah banyaknya panas persatuan mol ya yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 derajat Celcius. Ya, jadi ini nilainya untuk monoatomic gas itu sekian, 5/2R gitu. Ya. Nah, jadi jika Anda perhatikan gambar di sini, temperaturnya itu naik ya. Di sini temperaturnya itu naik sebesar delta T, kemudian volumenya juga dia mengembang, tapi di sini tidak mengalami perubahan tekanan, gitu ya. Tidak mengalami. Nah, kemudian berikut ada istilah yang namanya ekipartisi energi. Di sini ada istilah ekipartisi energi. Jadi energi kinetik rata-rata untuk suatu sistem atau untuk suatu molekul itu akan sama. Jadi nilainya itu sama. Nah, di sini apa namanya? Di sini ada 3 jenis contoh dari molekul monoatomik, diatomik, dan juga poliatomik. Jadi kalau monoatomik itu contohnya helium, untuk yang diatomik ini contohnya adalah oksigen, dan untuk poliatomik ini contohnya adalah CH4 itu metana. Nah, kalau misalnya gasnya itu hanya monoatomik, maka hanya ada energi kinetik translasi saja, gitu ya. Energi translasinya itu kalau misalnya dia ini helium itu berada di sumbu XYZ, misalnya berada di sumbu XYZ atau berada dalam ruang XYZ, maka dia bisa bergerak secara translasi ke arah sumbu X dan juga bisa bertranslasi ke arah sumbu Y dan juga bisa bertranslasi ke arah sumbu Z. Namun di sini tidak ada rotasi. Gerak rotasi energi kinetik karena rotasi itu tidak ada untuk yang monoatomik. Sehingga di sini total dari energi kinetiknya hanya penjumlahan dari energi kinetik translasi saja. Ini jumlahnya itu 3 karena maksudnya itu dia bergerak ke arah lurus, menyamping, dan ke atas. Oke. Nah, CV-nya atau kalor jenis untuk volume tetap itu adalah 3/2R. Kemudian kalor jenis pada tekanan tetap itu adalah 5/2R. Gitu. Nah, sekarang untuk diatomik ya, untuk molekul diatomik O2 ini tidak hanya translasi namun ada juga rotasi. Jadi Anda perhatikan gambar yang B di sini.
translasinya sama ya, seperti helium, seperti ya atom helium. Dia juga bisa berotasi. Berotasinya itu Anda perhatikan sumbu putar. Sumbu putar di sumbu vertikal. Jadi dia bisa, jadi molekul O2 ini dia bisa berotasi di sumbu putar vertikal dan juga dia bisa berotasi di sumbu putar horizontal ini. Jadi jumlahnya itu hanya kemungkinan rotasinya itu hanya ada 2. Sehingga kalau Anda jumlahkan ya, Anda jumlahkan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, ini ekipartisinya itu, jumlah partisinya itu ada 5. Nah, di sini CV-nya itu 5/2R. Sedangkan di sini CP-nya itu adalah 7/2. Ya. Jadi kalau ini harusnya ada rumus umum, biasanya CP itu pada akhirnya itu adalah F/2 dikali dengan R. CV. Kemudian ya CP itu sama dengan CV tambah R. Jadi kalau misalnya F-nya itu 3, maka CV-nya 3/2. Kalau misalnya F-nya 5, berarti F/2, F-nya 5/2. Gitu. Kalau misalnya totalnya itu 6 ini karena translasinya 3 dan rotasinya 3. 6 berarti 3/2 itu adalah 6 bagi 2 itu 3R. Gitu. Oke. Ya, dan ini adalah grafik CV per R, grafik CV per R ya, CV per R. Jadi ini ekipartisi dari molekul gas. Nah, jadi pada temperatur Anda variasikan temperatur ya, temperatur dari 20 Kelvin sampai temperatur paling atas. Gitu. Translasi ini hanya didapatkan untuk molekul monoatomik. Untuk molekul monoatomik. Kemudian kurvanya seperti ini ya. Kurvanya seperti ini. Nah, ini karena ada rotasi. Karena ada rotasi. Kemudian untuk temperatur yang lebih tinggi lagi, maka akan muncul osilasi. Jadi gerakannya itu akan terlihat apabila osilasi seperti ini ya, vibrasi dan lain sebagainya, ini akan muncul apabila sistemnya ini memiliki jumlah atom yang lebih banyak, lebih kompleks. Contohnya seperti ini, CH4. Dia tidak hanya bertranslasi, tidak hanya berotasi, namun juga dia akan berosilasi. Nah, jadi ini ya, ketika temperaturnya dinaikkan, kita juga bisa melihat adanya gerak rotasi. Gitu. Kemudian pada saat temperaturnya dinaikkan lagi, maka akan terjadi gerak osilasi dari partikel gas tersebut. Nah, terakhir ini adiabatik, waktunya mepet ya, 5 menit lagi habis, jadi kita lanjutkan di hari Kamis. Sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, kuis bersamanya minggu depan ya? Sorry, bukan minggu depan. Tanggal 5 Desember ya. Hari Sabtu ini berarti ya, kalau saya tidak salah. Anda pelajari dari bab menggelinding ya, dari menggelinding sampai materi mana ya? Sampai bahasan TKG berarti ya. Sesuai dengan SAP ya.
sesuai dengan SAP. Sorry. SAP Fides itu sampai teori kinetik gas. Sampai saya share dulu sebentar. Nah, ini kelihatan? Kuis bersama akan diadakan tanggal 5 Desember. Semoga dengan adanya kuis ini tidak ada kendala teknis pada saat nanti di ujian. Rasanya kuis bersama waktu yang pertama juga tidak ada masalah teknis ya? Ada ya masalah teknis ya? Dan terjadi di ujian juga ya? Oke, berarti nanti Anda pelajari dari ujian ini ya, dari benda tegar, tapi benda tegarnya untuk yang gerak menggelinding, karena gerak menggelinding itu tidak masuk di ujian 1. Jadi Anda pelajari benda tegar, kasus gerak menggelinding, elastisitas dan osilasi, gelombang mekanik, fluida, lalu terakhir minggu ini yaitu TKG, teori kinetik gas. Ya, begitu. Nanti informasi terkait dengan kuis bersama mungkin nanti seperti biasa disampaikan di MS Teams Fisika Dasar 1A gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, gimana? Iya, maaf Bu, saya ingin bertanya tapi mengenai RBL. Oh, RBL ya. Kenapa dengan RBL? Untuk menghitung percepatan gravitasi, kita diminta supaya semua anggota mencoba juga ya Bu. Betul. Nah, tapi karena perbedaan lokasi, kemungkinan besar percepatan gravitasi juga bisa jadi berbeda. Nanti dilaporannya bagaimana ya Bu? Apakah kita anggap sama saja atau dipisah-pisah per lokasi atau bagaimana ya Bu baiknya? Ada yang di gunung gitu, ada yang di gunung, ada yang di mana? Maksudnya misalkan beda seperti itu, tapi beda dia ketinggian. nanti disebutkan saja. Jadi wilayah Anda berapa ketinggian dari permukaan laut ya? Begitu. Disebutkan saja. Tapi harusnya sih dia tidak yang satu nggak 8 ya. Yang satu 9,8, yang satu bukan 8 gitu. Perbedaannya mungkin tidak signifikan sih harusnya. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, untuk RBL berarti semua anggotanya harus mencoba semua metode atau bagaimana Bu? Iya. Oh, jadi satu orang mencoba tiga-tiganya itu, 3 metode. Satu kelompok, contoh misalnya satu kelompok ada 5. Iya, gitu Bu. ya. Nah, kemudian pasti 2 orang ini akan melakukan, misalnya dalam satu kelompok ini mengajukan 3 metode saja. Berarti kan 2 orang akan melakukan metode yang